Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1001. Membosankan. Pria bertopeng itu menghentakkan kakinya dengan marah, mengulurkan tangan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan yang agak mirip dengan Guyu, tapi dia tidak jauh lebih tua dari Guyu, dan masih anak-anak yang besar. Namun tingkat kultivasi anak tertua ini jauh di atas Guyu. Dilihat dari pertarungan barusan, pangeran kedua Zheng He memiliki tingkat budidaya sekte bela diri tingkat 9, dan sudah dekat untuk menerobos ke alam raja bela diri. Tampaknya kekuatan Buddha ke-8 yang dikendalikan oleh keluarga Kaisar Pulau memang lebih unggul dari keluarga lain, jika tidak, mengapa pangeran kedua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda? Kimuraya, siapa yang baru saja memintamu mengambil tindakan? Tidakkah kamu lihat aku masih punya 2 pisau? Kenapa? Menurutmu pangeran ini tidak bisa mengambil tindakan itu sekarang, kan? Petik 2. Zheng He bertanya dengan wajah tenang, membawa kesombongan kerajaan ke tingkat yang ekstrim. Kimuraya tampak tercengang. Itu salahnya karena dia baru saja menyelamatkan pengemudinya. Namun, Kimuraya memang seekor rubah tua, dan dia segera memasang wajah meminta maaf dan berkata, gaya 4 pedang pangeran kedua tidak ada bandingannya di dunia. Baru saja, dia tidak sopan dalam posisinya yang rendah hati. Tolong hukumlah si rubah tua. Pangeran kedua. Mengingat kamu juga punya niat baik, lupakan saja. Masakazu melambaikan tangannya, seolah-olah orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan penjahatnya, dan matanya langsung tertuju pada Lian. Apakah kamu pendatang baru yang mengalahkan pisau aso begitu dia masuk? Ya, nama saya yang sederhana adalah Anli. Lian memberi hormat dan menjawab. Masakazu mengangguk dan berkata, aku sudah lama tidak menyukai pisau aso. Aku lega karena kamu bisa mengalahkannya. Dia berhenti sebentar dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, saya mendengar bahwa Aso Xiaodao telah menjadi berkah tersembunyi dan telah berhasil menerobos ke Raja Alam Bela Diri. Dia akan segera dibebaskan. Anda harus berhati-hati. Terobosan pisau Aso. Lian tampak sedikit terkejut. Jika dia tidak diingatkan oleh Zheng He, dia akan melupakan lelaki tua itu. Tanpa diduga, berita pertama yang dia dengar tentang pisau Aso setelah sebulan adalah bahwa pihak lain telah menerobos ke Raja Seni Bela Diri. Zheng He menatap wajah Lian, terbatuk sedikit dan berkata, Anli. Ya. Jawab Lian. Sebenarnya kamu tidak perlu takut. Denganku di sini, si tua Aso tidak berani melakukan apapun padamu. Ayo lakukan ini, kamu bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Zheng He berkata dengan tangan di belakang punggungnya, seolah dia sedang menyelamatkan orang dari api dan air. Lian tampak sedikit terkejut lagi, mengetahui bahwa Zheng He baru saja salah paham, berpikir bahwa dia takut dengan berita bahwa pisau Aso telah menembus Raja Alam Bela Diri. Ya, Lian memang kaget karena pisau Aso bisa menembus alam Raja Bela Diri dalam waktu singkat. Namun, jika terjadi perkelahian, apakah Lian, yang telah membunuh 2 master Raja Bela Diri tingkat pertama, akan takut padanya? Anri, kenapa kamu tidak segera berterima kasih padaku? Tegur Kimuraya dari samping. Lian akhirnya sadar dan menyadari bahwa dia akan mengikuti pangeran kedua Zheng He di masa depan. Ini adalah kabar baik, dan dia selangkah lebih dekat ke Raja Pulau. Terima kasih, pangeran kedua, atas penghargaanmu. Lian pura-pura menangis karena rasa terima kasih. Yah. Pasti akan menguntungkanmu jika kamu mengikutiku mulai sekarang. Zheng He tampak tertinggi dan bersenandung dan berkata, kebetulan aku akan meninggalkan istana. Ganti pakaian biasa dan pergi keluar bersamaku. Ya. Lian menjawab, dan setelah pangeran kedua pergi, dia bertanya kepada Kimuragu, Tuan, Wakil Presiden, apa yang harus saya lakukan dengan baju besi dan prosedur saya? Simpan saja baju besi itu di dalam rumah, dan aku akan membantumu dengan prosedurnya, jawab Kimuraya. Terima kasih, Tuan, kata Lian sambil menangkupkan tangan. Kimuraya berkata, Anri, kamu baru berada di istana selama sebulan, dan kamu telah dipromosikan dari penjaga biasa menjadi penjaga pedang perak, dan sekarang kamu telah menjadi pengawal pribadi pangeran kedua. Kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih kepada Wakil Presiden, kata Lian sambil tertawa. Tidak, jangan katakan itu. Aku masih mengandalkanmu untuk mengucapkan beberapa kata manis untukku di depan pangeran kedua di masa depan, kata Kimuragu buru-buru, seolah dia tidak mampu menyinggung perasaan Lian. Dengan status Angli saat ini, meskipun Kimuraya adalah wakil ketua, dia tidak boleh menyinggung perasaan Angli. Tahukah Anda, pertarungan istana di kompleks istana ini juga sangat sengit. Setiap orang memiliki pendukung dan lingkaran pengaruhnya masing-masing. Misalnya, Panglima Pengawal didukung oleh Kaisar Pulau, Akira Musashi didukung oleh Pangeran Tertua, dan Kimuraya didukung oleh Pangeran Kedua. Meski menurut tradisi, jabatan Kaisar Pulau akan diwariskan kepada Pangeran Tertua di masa depan, namun Pangeran Kedua sangat cerdas dan sangat dicintai oleh Kaisar Pulau di masa depan. Begitu sang pangeran dipromosikan menjadi Raja Pulau, sekelompok orang yang telah mendukung sang pangeran sebelumnya secara alami akan mengikuti ayam dan anjing tersebut ke surga.
Kimuraya memasang taruhannya pada pangeran kedua Masakazu. Sebagai pengawal pribadi Masakazu, Lian tentu saja memiliki suara yang sangat besar. Lian melepas baju besi peraknya, berganti pakaian menjadi pakaian orang biasa, dan dipimpin oleh penjaga pedang perak lainnya ke halaman pangeran kedua. Setelah menunggu sebentar di luar pintu, pangeran kedua, yang berganti pakaian kasual dan terlihat hampir seperti wanita, keluar. Ayo pergi. Perintah pangeran kedua. Keduanya meninggalkan istana melalui pintu belakang tanpa mengemudi. Mereka langsung naik taksi dan kemudian memanggil taksi. Pada hari ini, Lian menemani pangeran kedua ke dua tempat. Salah satunya adalah kuil Dao Huang yang letaknya tidak terlalu jauh dari istana. Dikatakan bahwa kepala biara kuil Dao Huang adalah biksu paling berprestasi di pulau itu, dan Zheng He datang ke sini justru karena dia adalah murid awam dari kepala biara. Zheng He dan kepala biara tinggal di dalam rumah selama 1 jam. Mengenai apa yang dikatakan, hanya mereka berdua yang tahu. Setelah meninggalkan kuil Dao Hangji, Lian dan Zheng He mengalami kecelakaan kecil dalam perjalanan menuju tujuan kedua. Berbunyi. Seperti binatang buas yang tak terkendali, sebuah kendaraan off-road membunyikan klaksonnya dan menabrak taksi yang ditumpangi Lian. Hati-hati. Lian memegang Zheng He dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia sudah membuka pintu mobil dan melompat keluar dari mobil. Bang! Kendaraan off-road tersebut menabrak taksi secara langsung, menjatuhkan taksi tersebut belasan kali sebelum berhenti. Taksi yang cacat parah itu hancur total, dan pengemudi yang duduk di dalamnya meninggal secara tragis di tempat. Tidak sulit membayangkan bagaimana jadinya jika Lian dan Zheng He masih ada di dalam. Ini tampak seperti kecelakaan lalu lintas, tetapi Lian mengerutkan kening dan menatap pengemudi wanita yang terkejut yang datang dari kendaraan off-road tersebut. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Tolong percaya padaku dan maafkan aku. Sopir wanita itu menangis dan berteriak. Ketika dia sampai di depan Lian, cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangannya dan mengenai Lian. Berjalan. Lian mendorong Zheng He menjauh dan meninju pengemudi wanita itu hingga jatuh. Dengeng dengungan. Beberapa sepeda motor melompat keluar dari keramaian lalu lintas, para pengendara memakai helm dan tidak dapat melihat wajah mereka, tetapi mereka semua memiliki skuter mikro yang tergantung di bahu mereka. Mereka mengambil skuter mikro dari jarak jauh dan meluncurkannya ke arah Lian dan Zheng He menembak. Bab 1002. Baiklah, ayo kita bertemu di hotel. Zheng He sangat kasar. Dia melompat ke kendaraan off-road dan melarikan diri sebelum dia selesai berbicara. Lian mengacungkan jempol pada pangeran kedua dengan kecepatan pelariannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sialan, aku hanya bersikap sopan dan kamu akan menganggapnya serius. Tembakan terus berlanjut, dan kekuatan pertahanan tubuh Lian tidak lagi cukup untuk diserang peluru biasa, namun situasi ini juga sangat mengganggu. Rasanya seperti ada banyak sekali lalat yang mengelilinginya dan berteriak tanpa henti. Ang Li berjalan mendekati taksi yang jatuh itu, mengayunkan lengannya dan melepaskan bannya, lalu melemparkan ban tersebut seperti bola bowling. Bang! Ban mobil tersebut tepat mengenai pengendara sepeda motor pertama, dan pengendara di belakangnya tidak dapat menghindarinya, sehingga mereka semua bertabrakan, terguling, dan jatuh ke tanah. Hei, mulai sekarang ingatlah untuk menggunakan kedua tangan saat mengendarai sepeda motor, jangan bersikap asik dengan satu tangan. Lian menggelengkan kepalanya dan mendidik, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan momentum yang kuat datang. Orang kuat di alam raja bela diri. Hati Lian sedikit tenggelam, dan dia menilai dari aura kuat lawannya bahwa dia adalah orang kuat di alam raja bela diri. Karena pihak lain tidak mengejar pangeran kedua Zheng He yang melarikan diri, itu berarti serangan itu ditujukan padanya. Bertarung dengan ahli rilem Martial King di jalan terlalu mencolok, jadi Lian melangkah maju untuk membantu sepeda motor dengan kerusakan minimal dan pergi dengan cepat. Dalam perjalanan, Lian telah mencapai kecepatan tercepat dengan sepeda motornya, namun tekanan kuat dari alam raja bela diri selalu mengunci dirinya. Segera, Lian membelokkan mobilnya ke gang yang sepi. Dia baru saja memarkir mobilnya ketika dia melihat orang tambahan di pintu masuk gang. Pria ini mengenakan jubah hitam dan topi bambu, memegang sebatang rumput di mulutnya, memegang pisau di tangan kanannya, dan menatap Lian dengan mata seperti pisau. Kamu sepertinya tidak takut sama sekali padaku, kata Ronin dengan sedikit kebingungan. Lian mendengus pelan, mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pelat susunan dan berkata sambil tersenyum, hanya mangsa yang dikirimkan ke pintumu, mengapa aku harus takut? Aridis. Sepertinya kamu memahami metode pembentukannya. Dapat dijelaskan bahwa kamu mampu meninggalkan alam rahasia pencerahan hidup-hidup 2 bulan lalu. Apakah orang ini tahu bahwa saya pernah ke alam rahasia pencerahan? Lian sedikit mengernyit dan bertanya, siapa kamu? Musashi Li, jawab Ronin. Alis Lian kembali menegang, dan dia bertanya, jadi, kamu dari klan Musashi? Ya, jawab Musashi. Lalu apa lagi yang ingin kukatakan? Ayo kita lakukan. Musashi menatap Lian sejenak, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, saya sangat senang berdiskusi dengan Anda, tapi tidak sekarang. Selain itu, Anda sepertinya salah paham tentang klan Musashi kami. Kesalahpahaman. Lian mencibir dan memarahi, kamu keluarga Musashi ingin aku mati, dan kamu mengirim orang untuk menyerangku ketika aku berada di alam rahasia pencerahan.
Kamu tidak akan menyangkal ini, kan? Musashi berkata dengan suara yang dalam, saya akui ini, tapi bagaimanapun juga, Anda adalah menantu dari klan Musashi saya, dan hal-hal itu hanyalah kesalahan penilaian oleh beberapa pemimpin senior di klan, dan sekarang kami ingin memperbaikinya. Kesalahan ini. Hehe. Lian tersenyum dan berkata, saya ingin tahu bagaimana rencana Anda untuk memperbaiki kesalahan ini. Musashi tidak langsung menjawab, tetapi berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikut saya, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Maaf, aku tidak tertarik. Lian tidak bodoh. Jika pihak lain membawanya ke dalam jebakan yang dibuat oleh klan Musashi, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Kalau begitu, Musashi mengerang, menatap langit malam dan berkata, sepertinya kamu harus berbicara dengannya di sini. Lian secara naluriah mendongak dan melihat cahaya keemasan jatuh dari atap gedung, tapi mendarat dengan ringan di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Mengenakan pakaian dan baju besi emas, dan memegang pedang emas di tangannya, pakaiannya sama persis dengan milik Kimuraya. Lian tersentak dalam hati, menyadari bahwa kekuatan lawan masih lebih tinggi dari Musashi, dan hendak menerobos ke Raja Seni Bela Diri tingkat kedua. Jika Musashi hanya ada satu, maka Lian yakin dirinya masih memiliki kemampuan untuk melawan lawan. Sekarang tiba-tiba ada kesempatan lain untuk memiliki seseorang yang dekat dengan Raja Wu tingkat kedua, dan peluang Lian untuk tetap hidup menjadi sangat kecil. Apakah kamu wakil jenderal lainnya, Akira Musashi? Lian bertanya sambil menatap baju besi emas itu. Musashi tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan mengenali saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Saya ingin tahu apakah saya, wakil jenderal, dapat mewakili ketulusan klan Musashi dengan datang menemui Anda secara langsung. Lian tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia tidak ingin membicarakannya, dia tidak bisa, jadi dia bertanya dengan sigap, apa yang ingin kamu bicarakan? Musashi Akira tidak langsung menjawab, tapi berbalik dan memerintahkan, Li, kamu keluar dan jaga, jangan biarkan siapapun mendekat ke sini. Musashi mengangguk ringan di keningnya, berbalik dan menghilang dari pintu masuk gang. Musashi Akira menoleh kembali untuk melihat disformasi di tangan Lian, lalu berkata, karena kamu memahami metode formasi, silakan atur formasinya. Saya tidak ingin percakapan di antara kita diketahui oleh pihak ketiga. Petik 2. Lian melempar pelat formasi tanpa ragu-ragu. Arai perangkap iblis dapat menjebak Musashi Akira di dalam ruang ini dan juga dapat mencegah masuknya orang luar. 1 lawan 1, Lian masih memiliki kepercayaan diri. Musashi Akira melihat ke langit, dengan jelas merasakan kekuatan formasi. Di saat yang sama, dia bahkan lebih yakin bahwa orang-orang tua di klan itu cukup bodoh untuk mengirimkan pedang bagus seperti Lian ke tangan para prajurit. Musuh, apakah kamu siap? Tanya Musashi. Lian mengangguk. Musashi tersenyum dan berkata, kamu tahu, aku tidak bisa meninggalkan istana terlalu lama, jadi singkat saja ceritanya. Benar, aku juga tidak suka omong kosong. Lian menjawab. Musashi Akira berkata, saya tahu Anda dan klan Anda memiliki dendam. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan menghentikannya. Apakah masih berguna membicarakan hal ini sekarang? Lian bertanya. Musashi Akira mengangguk dan menjawab, tidak ada gunanya, makanya saya muncul di sini, berharap bisa menebus kesalahan klan Musashi. Bagaimana rencanamu untuk menebusnya? Lian bertanya lagi. Bagaimana kalau mendukungmu menjadi wakil komandan pengawal istana? Tanya Musashi Akira. Lian tampak sedikit terkejut. Pengawal istana selama ini hanya memiliki 1 wakil dan 2 perwira. Kini kedua wakil perwira tersebut masing-masing dijabat oleh Akira Musashi dan Kimuraya. Jika Ang Li ingin mengambil posisi wakil ketua tim, seseorang harus melepaskan posisi tersebut. Siapa yang akan menyerahkan posisi ini, Musashi Akira atau Kimuraya? Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja pada posisi ini, jadi hanya ada satu cara. Jika salah satu dari mereka meninggal, posisinya dengan sendirinya akan menyerah. Setelah memikirkan hal ini, Lian memahami maksud perkataan Musashi Akira. Dia menatap Musashi Akira dan bertanya, apakah kamu ingin Kimuraya mati? Bab 1003. Musashi Akira pun tak memungkiri keinginannya untuk membunuh Kimuraya. Sudah lama menjadi rahasia umum bahwa keduanya ingin satu sama lain mati. Perbedaannya adalah Musashi Akira memiliki pangeran tertua dan klan Musashi sebagai pendukungnya, sedangkan Lembah Kimura memiliki pangeran kedua dan beberapa keluarga bangsawan yang lebih kecil sebagai pendukungnya. Baik mereka berdua maupun pendukung di belakang mereka bisa dikatakan musuh bebuyutan, dan kekuatan mereka sama-sama terbatas. Satu-satunya keuntungan Musashi Akira sekarang adalah dia akan menerobos ke tingkat kedua Raja Wu. Begitu dia menerobos ke Raja Bela Diri tingkat kedua sebelum Kimuraya, tidak akan sulit untuk membunuh Kimuraya, dan Raja Pulau tidak akan menyalahkan atau menyinggung Master Raja Bela Diri tingkat kedua karena Raja Bela Diri tingkat pertama. Titik. Kenyataannya sangat kejam. Siapapun yang memiliki nilai pemanfaatan lebih besar akan mendapat perhatian khusus. Jika dia benar-benar dapat mengambil posisi wakil manajer umum, situasinya jelas akan lebih menguntungkan bagi Ang Li dibandingkan sekarang. Bagi Akira Musashi, itu setara dengan mengosongkan kekuasaan markas sekaligus, dan membantu pangeran tertua mengatasi hambatan besar dalam perjalanan untuk mewarisi Kaisar Pulau.
Meskipun Musashi Akira telah menegaskan bahwa dia tidak akan menggunakan Ang Lee sebagai pengguna senjata, dan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menyingkirkan Kimuraya, namun Ang Lee yakin bahwa tidak mungkin dia tidak digunakan sebagai pengguna senjata. Misalnya, begitu dia menjabat sebagai wakil komandan, itu sama dengan menanam rahasia di sebelah pangeran kedua. Di masa depan, dia akan menjadi panah rahasia pangeran tertua melawan pangeran kedua. Namun sekali lagi, jika Anda tidak mengambil risiko, apa keuntungannya? Kesepakatan telah dicapai antara Ang Lee dan Akira Musashi, yang sangat bermanfaat baginya setidaknya untuk saat ini. Pertama-tama, Ang Lee tidak perlu khawatir lagi akan diburu oleh klan Musashi. Sampai batas tertentu, klan Musashi harus membantunya sepenuhnya. Kedua, saya tidak tahu kapan pangeran tertua menggunakan dirinya untuk menghadapi pangeran kedua. Yang harus dia lakukan hanyalah mengambil posisi wakil presiden dan menggunakan kekuatan posisi ini untuk menemukan cara mendapatkan arti sebenarnya dari Buddha kegelapan mengambil posisi Raja Pulau atau pangeran kedua. Berjalan di jalanan yang terang benderang, Lian merasa rileks, dan segala sesuatunya tampak semakin menguntungkannya. Tentu saja pertemuan dan kesepakatan antara Ang Lee dan Akira Musashi adalah hal yang sangat rahasia, dan dia tidak akan memberitahu siapapun. Jika tidak, begitu berita pertemuan keduanya bocor, pangeran kedua dan Kimuraya akan menemukan cara untuk membunuhnya terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa perjanjian ini memungkinkan Ang Lee melakukan perjalanan di puncak-puncak pisau. Tiba, Lian tanpa sadar berjalan ke Hotel Bintang 5 tempat dia membuat janji dengan Zheng He. Tujuan kedatangan Zheng He ke hotel ini tidak diungkapkan kepada Lian sebelumnya, dan tidak ada kontak telepon di antara keduanya, jadi Lian hanya bisa pergi ke meja depan untuk mencari tahu. Saya minta maaf, Tuan, kami tidak memiliki pria yang Anda sebutkan untuk tinggal di sini. Mendengar jawaban seperti itu, Lian menertawakan dirinya sendiri. Sebagai pangeran kedua, Zheng He menyelinap keluar istana menggunakan nama palsu, dan dia tidak serta-merta datang ke hotel ini untuk check-in, tetapi untuk melakukan hal lain. Bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah ada pertemuan atau pesta besar di hotel? Lian bertanya. Resepsionis menjawab, memang ada lelang yang sedang berlangsung di hotel, tetapi Anda harus diundang untuk mengikuti lelang ini. Lelang. Lian yakin kedatangan Zheng He ke sini kemungkinan besar terkait dengan pelelangan, jadi dia bertanya tentang lokasi spesifik pelelangan tersebut. Seseorang telah memesan seluruh lantai atas hotel untuk mengadakan lelang. Clubhouse semuanya didekorasi secara pribadi, dan hotel tidak memiliki wewenang untuk campur tangan. Semua masalah keamanan ditangani oleh penyelenggara lelang. Ada dua penjaga berseragam menunggu di pintu masuk lift tempat Lian pergi ke lantai atas. Namun, tidak seperti penjaga keamanan hotel, kedua penjaga ini sebenarnya memiliki budidaya Wuzong tingkat 9, yang setara dengan dua penjaga pedang perak. Lelang macam apa yang akan menggunakan penjaga tingkat tinggi seperti itu? Lian menjadi lebih tertarik dengan pelelangan ini, dan pada saat yang sama dia juga tahu bahwa akan semakin sulit baginya untuk ikut serta. Namun, dia memutuskan untuk melangkah maju dan mencobanya. Karena tidak mengetahui nama samaran Zheng He yang digunakan, Lian langsung melaporkan nama asli Zheng He, namun hasilnya tidak mulus. Para penjaga hanya mengenali surat undangan tersebut dan tidak mempedulikan identitas Anda. Apalagi saat Lian mengeluarkan token istana, dia diejek oleh kedua orang tersebut. Nak, keluar dari sini, atau aku sendiri yang akan mengusirmu. Pergi, jangan halangi pekerjaan kami. Menghadapi kata-kata buruk itu, Lian sangat ingin memukulnya secara langsung, tapi dia tidak bertindak impulsif. Kedua penjaga Wuzong tingkat 9 sama sekali memandang rendah para penjaga di istana, yang menunjukkan bahwa kekuatan di belakang mereka sangat kuat. Selain itu, penjaga di pintu masuk lift saja memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang di atas tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Pukul itu. Haha, kecuali budidaya Lian mencapai level lain, tidak ada peluang. Begini caramu memperlakukan tamu undangan. Sebuah suara anggun tiba-tiba terdengar dari belakang Lian. Lian sedikit mengernyit, lalu tersenyum, menatap gadis di belakangnya, Guyu, yang mengenakan gaun malam hitam dan sengaja mendandani dirinya agar terlihat dewasa. Keduanya sudah lebih dari sebulan tidak bertemu, siapa sangka mereka akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Guyu tidak berbicara dengan Lian, tetapi menyerahkan sebuah kartu emas. Lian tahu bahwa kartu itu terbuat dari emas murni hanya dengan melihatnya. Begitu kedua penjaga melihat kartu itu, ekspresi mereka langsung menjadi panik. Salah satu dari mereka bersembunyi dan berkata, tamu yang terhormat, saya minta maaf. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi kami hanya tidak ingin ada yang tidak relevan. Orang-orang yang menyelinap masuk dan mengganggumu. Itu hanya kamu. Orang yang tidak relevan, siapa yang kamu maksud? Guyu bertanya dengan wajah dingin. Sebelum mereka berdua bisa menjawab, dia melangkah maju dan meraih lengan Lian dan berkata, ini pacarku. Jika yang kamu maksud adalah orang yang tidak relevan, maka maafkan aku, tapi aku menolak untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Ketika penjaga mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Itu hanya sebuah kartu kecil, tetapi memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat sehingga dapat menakuti jiwa dua master seni bela diri tingkat 9.
Salah satu dari mereka agak nakal dan memutar matanya sambil berkata, "Dua tamu terhormat, pelelangan akan segera dimulai. Jika tidak ingin melewatkan bagian serunya, silakan naik sekarang. Masalah ini belum selesai. Saya akan mengadu ke juru lelang." Guyu mendengus dingin dan masuk ke lift bersama Lian. Baru setelah pintu lift tertutup, kedua penjaga di luar menghela napas panjang, merasa seolah-olah mereka akan roboh. Lian juga diam-diam mengira itu hanya kebetulan. Jika dia tidak bertemu Guyu, dia mungkin tidak bisa mengintip pelelangan misterius ini. "Dasar orang mati, kemana saja kamu selama lebih dari sebulan? Kenapa kamu tidak datang mencariku?" Guyu mengeluh dengan raut wajahnya, dan mencubit pinggang Lian dengan keras saat dia berbicara. "Aduh!" Lian berteriak dengan sangat kooperatif. Bab 1004. Setelah keluar dari lift, Lian dan Guyu masing-masing menerima masker untuk dipasang di wajah mereka. Dalam pandangan Ang Li, topeng hanya bisa menutupi mata orang biasa, dan tidak berguna bagi master sejati. Mereka bisa menilai siapa Anda dari aura spesifik yang dipancarkan seseorang. Selain masker, setiap orang juga mendapatkan plat nomor unik yang dapat digunakan untuk bertransaksi di kemudian hari. Pelelangan diadakan di ruang konferensi besar yang telah diubah, dengan makanan lezat dan beberapa minuman. Itu lebih terlihat seperti pesta kelas atas daripada lelang. Pelelangan dimulai setengah jam setelah Lian dan Guyu tiba. Pembawa acaranya adalah seorang wanita dengan tinggi 1,8 meter dan sepasang kaki yang sangat panjang. Dilihat dari kulit putih wanita itu, seharusnya dia sangat cantik, tapi sayang wajahnya juga tertutup topeng, sehingga wajah aslinya tidak bisa terlihat. "Apa yang kamu lihat?" "Tentu saja, lihat kaki itu." Lian menjawab dengan jujur. Guyu mendengus dingin dan berkata dengan sedikit cemburu, "Apa bagusnya?" "Hanya sedikit lebih lama." Lian dengan sengaja melihat kembali ke arah Guyu. Gadis ini bertubuh mungil dan imut. Bahkan jika dia dewasa di masa depan, dia tidak akan memiliki kaki yang panjang di atas panggung. Tatapan tajam Lian membuat Guyu sedikit marah, dan dia berbalik dan pergi sambil mendengus dingin. Pembawa acara di atas panggung tidak hanya memiliki sepasang kaki yang sangat panjang, tetapi juga memiliki suara yang sangat bagus, yang langsung menggugah suasana venue begitu dia membuka mulutnya. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, harta pertama yang dilelang adalah setetes darah, setetes saripati dan darah Raja Wu. Tetesan esensi dan darah Martial King ini berasal dari Martial King tingkat kelima. Ini juga merupakan tetes darah terakhir yang tersisa setelah Martial King mati dalam pertempuran." Petik 2. Esensi dan darah Raja Bela Diri berasal dari Raja Bela Diri tingkat kelima. Tahukah Anda, orang yang sudah mencapai level Martial King sudah sangat langka. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dilihat Lian sejauh ini adalah Sida, yang memiliki Raja Seni Bela Diri tingkat kedua. Sekarang tiba-tiba setetes esensi darah dari Raja Seni Bela Diri tingkat kelima tiba-tiba muncul, dan itu adalah tetes terakhir sari darah. Lian sangat penasaran, bagaimana Master Seni Bela Diri tingkat 5 itu mati, dan siapa yang membunuhnya. Esensi dan darah berat bela diri Raja Bela Diri adalah tonik yang hebat bahkan untuk Raja Bela Diri dengan level yang sama, belum lagi mereka yang berada di bawah alam Raja Bela Diri. Oleh karena itu, setetes esensi dan darah Raja Wu ini menyebabkan keributan segera setelah muncul. Esensi dan darah Raja Wu ditempatkan dalam botol giok transparan khusus dan disajikan kepada semua orang. Melalui botol giok, Anda dapat melihat setetes darah merah tua mengalir di dalam, seperti binatang buas yang mencoba keluar dari kandangnya. Di luar rata-rata, penyelenggara menawarkan setetes esensi dan darah Raja Bela Diri tingkat kelima untuk dijual di awal, yang menunjukkan kekuatan luar biasa di baliknya. "Maaf, bisakah Anda memeriksa barangnya terlebih dahulu?" Dalongshan tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa, tetapi Anda harus mengujinya melalui botol. Saya yakin semua orang tahu bahwa sari darah dan darah Raja Wu sangat berharga, dan ini adalah tetes terakhir sari darah dari Raja Bela Diri tingkat kelima. Bahkan membuka tutupnya saja dapat menyebabkan kekuatan sari darah hilang." Petik 2. Semua orang mengungkapkan pemahaman mereka. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang mendapatkan setetes esensi dan darah Raja Bela Diri ini, mereka semua berharap itu akan menjadi darah alam Raja Bela Diri yang paling murni dan kuat. 3 orang naik ke panggung satu demi satu untuk menguji setetes sari dan darah Raja Wu, dan mereka semua tidak keberatan dengan kemurnian sari dan darah. Karena ketiga orang ini semuanya adalah master tingkat pertama dari alam Raja Bela Diri, hasil mereka diakui oleh semua orang. 50 juta. Seseorang mengutip harga pertama. Kutipan di sini semuanya dihitung dalam dolar AS, yang setara dengan lebih dari 300 juta yuan jika dikonversi ke koin lunak. Setetes darah terjual lebih dari 300 juta, sungguh gila. Namun, untuk setetes esensi dan darah tingkat kelima Raja Wu, itu sepadan dengan harganya, dan harganya dapat dianggap disahkan oleh notaris. 51 juta. 52 juta. 53 juta. Tawaran datang satu demi satu, dan sangat ketat, dan tak lama kemudian harga tertinggi 60 juta tercapai. "Kenapa, kamu juga menginginkan setetes sari dan darah Raja Wu ini?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lian. Lian menoleh ke belakang dan melihat kecantikan menawan mengenakan topeng hitam muncul di sampingnya, dan alisnya menegang. "Apakah kamu begitu terkejut melihat istrimu?" kata si cantik menawan sambil tersenyum. "Benar sekali,
Kecantikan yang muncul di sampingnya adalah istri nominal Ang Li, Xiaohe Miyamoto. Baru 2 bulan berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, dan kekuatan Miyamoto Xiaohe telah meningkat ke level kedua Wuzong. Tampaknya kembali ke keluarga Musashi telah membawa banyak manfaat bagi Miyamoto Xiaohe. Miyamoto Xiaohe secara alami meraih lengan Lian, dan Lian tidak menolak. Bagaimanapun, tubuh wanita ini masih sangat dirindukan. Meskipun esensi dan darah Raja Wu memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan besar dalam waktu singkat, ia juga memiliki keterbatasan yang sangat besar. Jika Anda ingin maju di masa depan, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan esensi dan darah Raja Wu. Miyamoto Xiaohe mengingatkan. Lian dengan ringan mengangkat bahunya dan berkata, bahkan jika aku menginginkannya, sepertinya aku tidak punya uang untuk membelinya, kan? Miyamoto Xiaohe mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ang Li, menghela nafas pelan dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa membelikannya untukmu. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Wanita ini akhirnya mengetahui bahwa keluarga Musashi ingin membunuh Lian. Lian tersenyum dan berkata, lupakan saja. Saya tidak terbiasa menghabiskan uang wanita. Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mau memaafkanku? Aku bersumpah aku tidak tahu tentang itu sebelumnya. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya. Lupakan saja, masalahnya sudah selesai, jangan disebutkan lagi. Ang Li menyela Miyamoto Xiaohe dan berkonsentrasi menonton pelelangan. Miyamoto Xiaohe tampak kecewa, mengetahui di dalam hatinya bahwa meskipun mereka memanfaatkan satu sama lain, dia tidak akan pernah mendapatkan Lian lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Miyamoto Xiaohe berhenti dan bertanya. Lian berpura-pura terkejut dan berkata, bukankah keluargamu sudah membuat pengaturan untukku? Sehat. Miyamoto Xiaohe menghela nafas lagi dan berkata, bagaimanapun, kita hanya pasangan. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja padaku dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terima kasih. Jawab Lian. Apakah kamu dan istrimu harus bersikap sopan? Miyamoto Xiaohe tersenyum pahit dan berbalik ke arah lain dengan sangat bijaksana. Begitu Miyamoto Xiaohe pergi, Guyu kembali ke Lian dan bertanya dengan cemburu, apakah kamu kenal wanita itu tadi? Lian mengangguk dan menjawab, ya, seorang teman yang sudah lama tidak saya temui. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tapi sekarang saya telah menjelaskannya dengan jelas. Itu bagus. Guyu menjawab dengan lembut dan melanjutkan, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia tidak merasa seperti orang yang baik bagiku. Lian terkekeh, gadis kecil ini agak terlalu sensitif. Bersambung.